Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di mana saja kalian berada, selamat berjumpa lagi dengan AS Aktivitas Eka Sutama. Semoga kalian selalu sehat di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam selalu disiplin prokes. Pada kali ini akan saya sampaikan 4 hal yang harus disiapkan untuk menghadapi kematian. Kematian bisa datang kapan dan di mana saja. Tak ada seorang pun dari kita yang bisa mengetahui kapan waktunya. Semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan menjumpai mati. Namun masih banyak orang yang lalai memanfaatkan waktu hidup di dunia, sehingga ketika meninggal ia tidak membawa amalan yang cukup untuk menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian bukan hal yang harus dicemasi karena ia sudah pasti akan datang. Jika sudah waktunya, tidak ada yang bisa mengundur barang sedikit pun. Tetapi bila belum waktunya, walau mungkin kanan kiri banyak yang meninggal, mungkin karena kena COVID, atau mungkin yang nampaknya sudah sakit parah kritis, tetap saja akan sembuh sehat kembali jika belum waktunya ajal tiba. Afdzikru maut, banyaklah ingat kematian, saudaraku semua, karena banyak manfaatnya. Di antaranya tobat, hidupnya menjadi qanaah, selalu merasa cukup menjalani kehidupan tanpa gersah, tanpa keluh kesah. Karena semua kehidupan dunia pasti akan ditinggalkan. Lebih semangat beribadah, sholatnya khusyuk, tidak sholat ingat apa-apa, ingat urusan dunia. Itulah orang-orang yang selalu ingat maut. Saudaraku di mana saja berada, namun sebelum ajal menjemput, seharusnya kita menyiapkan diri sebaik mungkin. Ada 4 hal yang mesti kita siapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Yang pertama, tingkatkan iman. Percaya bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keyakinan yang harus ditanamkan pada setiap jiwa manusia. Dengannya kunci keselamatan dunia dan akhirat akan terjamin. Saudaraku semuanya, dalam hal ini ada salah satu ustadz, namanya Ustadz Taufikur Rahman, menyampaikan bahwa orang yang benar-benar beriman yaitu harus memiliki 3 syarat. Yang pertama yaitu menanamkan keyakinan dalam hati. Kedua, membuktikan secara lisan. Ketiga, membuktikan secara perbuatan. Itu kata Ustadz Taufikur Rahman. Saudara semuanya, iman tidak perlu diperlihatkan kepada khalayak, cukup dibuktikan dengan perbuatan. Terkadang anak muda zaman now yang imannya kurang matang kalau di bibir dia banyak yang mengatakan sami'na, yaitu kami dengar, lalu ya pikir-pikir dulu, kebanyakan mikir sehingga amalan tersebut bisa terlewatkan. Yang kedua yaitu tanamkan ilmu.
Sekali lagi, tanamkan ilmu. Sesuatu jika sudah mempunyai ilmunya, insya Allah lancarkan kematian. Ilmu yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu, sering membaca Al-Quran. Selain itu, berpuasa di bulan Ramadan. Perbanyaklah puasa sunnah karena dapat mencegah diri dari perbuatan mungkar. Jangan pernah melewatkan sedekah jariyah, seberapapun yang kita punya atau kita mampu. Bukan hanya dilakukan ketika sedang lapang saja, namun saat sedang sempit sekalipun mestinya kita lakukan. Selalu juga silaturahmi, karena Allah sangat mencintai hambanya yang tidak memutus tali silaturahmi. Dan perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad agar mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Yang selanjutnya nomor 3, yaitu tetaplah istiqomah. Sebagai seorang muslim, kita diharapkan tetap istiqomah. Namun istiqomah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, sebab banyak sekali godaan yang hadir di saat manusia hendak teguh pada pendiriannya. Untuk itu, perbanyaklah melakukan perbuatan amal dan memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yaitu sabar. Yang nomor 4, yaitu kita harus senantiasa bertobat, memperbanyak istighfar. Betapapun besar dosa yang kita lakukan, Allah akan tetap membukakan pintu tobat selama nyawa masih di kandung badan dan matahari belum terbit dari barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar 53 yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi setiap orang itu pasti akan mati. Yang jalannya beraneka warna, ada yang sakit, ada yang tidak sakit, ada yang kecelakaan, ada yang kena COVID, ada yang sakit sudah lama sekali tapi tidak kunjung mati. Namun juga ada yang baru sakit 1 hari 2 hari ya meninggal juga. Jadi kalau sudah sampai waktunya, tidak akan ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa mengundur kalau sudah takdirnya Allah, yaitu mencabut nyawa seseorang. Oleh karena itu, sekali lagi, malah kita persiapkan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya mencari bekal akhirat, seakan-akan besok kita akan mati, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan semua perintah-perintah, menjauhi semua larangannya. Apalagi syirik, menyekutukan Allah, itu harus kita betul-betul sangat-sangat menjauhinya. Jangan sampai kita percaya dengan guntuhun, takayul, dan lain sebagainya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.